Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 54. Terlepas dari dirinya sendiri, Mo Tianling terkejut. Dia baru saja mengatakan hal yang hampir sama kepada Wen Zhuyuan. Kedua proklamasi itu sangat arogan. Sesaat kemudian, Mo Tianling mengangkat kepalanya dan tertawa. Saya telah berlatih di Red Scale Army selama lebih dari setahun, dan saya sudah lama kehilangan jejak berapa banyak musuh yang telah saya bunuh. Saya telah melihat banyak orang gila, tetapi tidak pernah orang gila seperti Anda. Aku akan tertarik untuk melihat apakah kamu bahkan layak menarik pedangku. Bahkan sebelum tawanya selesai bergema di seluruh arena, Mo Tianling meluncurkan dirinya ke depan, tulangnya bergerak seperti kacang dalam minyak panas. Dalam satu tarikan waktu, darah dan ki-nya melonjak seperti air pasang. Boom! Ledakan. Kakinya menekan panggung dengan begitu kuat, panggung yang terbuat dari besi itu bergetar hebat. Dia melesat maju, secepat kilat, menyerbu ke depan dengan eksplosif. Di udara, tangan kanannya tertutup, seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung tepat ke arah Su Yi. Momentumnya sengit dan mendominasi tanpa batas. Serangan yang sangat canggih. Pukulannya seperti gemuruh guntur. Ini adalah tangan guntur langit jahat yang mahir. Fusan tidak bisa membantu tetapi berseru, dan murid-muridnya mengerut. Tangan guntur surgawi jahat adalah teknik pamungkas Shen Jiusong. Penggunanya meninju seperti bintang jahat dengan kekuatan petir, kuat dan tidak dapat dipahami. Mo Tianling benar-benar menguasai seni pamungkas ini hingga mahir. Itu terlalu menakutkan. Di Blue River Sword Manor, hanya Ni Hao dan murid-murid top lainnya dari Sekte Dalam yang mampu berlatih seni bela diri setinggi itu. Tangan petir langit jahat Markis Cloudlight. Dia akan menghancurkan Su Yi berkeping-keping. Seruan terdengar, dan banyak dari kekuatan besar tampak di samping diri mereka sendiri. Pak, hati Hukuan gelisah. Semua orang juga gelisah. Momentum Mo Tianling terlalu menakutkan, dan contoh kekalahan pahit Wen Zhuyuan masih segar dalam ingatan mereka. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Su Yi hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Hanya ketika Mo Tianling mendekat, dia dengan halus mengangkat lengan kanannya. Jari-jarinya mengatup di udara, tangannya seperti sangkar burung. Satu tangan, namun tampaknya mampu membatasi keseluruhan langit dan bumi. Detasemennya yang tenang diam-diam berubah. Bang! Panggung bergemuruh. Kerumunan merasa seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Mo Tianling berhenti, sedang mengisi daya, lalu mundur 10 kaki penuh ke belakang. Baru kemudian dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Pantas saja kamu berani memprovokasi saya saat kamu menginjak panggung. Jadi, Anda telah memulihkan kultivasi Anda. Mata Mo Tianling berkilat dengan cahaya tajam. Terlepas dari keterkejutannya, semuanya tiba-tiba tampak lebih jelas. Sementara itu, seluruh venue gempar. Su Yi. Semua orang di kota Guangling tahu dia adalah menantu laki-laki yang masih hidup, seorang cacat tanpa kultivasi, seorang murid yang diusir dari Blue River Sword Manor. Tetapi meskipun tidak ada dari mereka yang mengetahuinya, dia secara mengejutkan telah memulihkan kultivasinya. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Pengungkapan ini membuat Nanying sangat terkejut, dan wajahnya yang cantik berkerut. Matanya yang indah melotot. Justru karena Su Yi telah kehilangan kultivasinya, dia berbalik melawannya tanpa ragu, memilih untuk menemukan jalan lain untuk mencapai tujuannya. Siapa yang mengira bahwa hanya 1 tahun kemudian, pria yang diremehkannya sebagai pemborosan dan ditendang dengan kejam ke tepi jalan akan pulih. Kejutan itu membuatnya kehilangan keseimbangan, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Benar-benar tidak terduga, Ni Hao juga terkejut, tapi dia jauh lebih tenang jika dibandingkan. Kembali ketika Su Yi masih menjadi murid Blue River Sword Manor, dia baru saja dalam tahap refining sinew. Meskipun dia sudah pulih, dia masih tidak layak mendapat perhatian Ni Hao. Ini, Wen Changqing diam dan cemberut selama ini, tapi sekarang, dia hanya bisa menatap. Dia tampak terkejut, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Bajingan sialan itu, dia benar-benar menyembunyikan dirinya sangat dalam. Wen Zhuyuan, Wen Shaobei, dan pemuda keluarga Wen lainnya bereaksi seolah-olah mereka melihat hantu, mereka hanya berdiri di sana, bingung. Mereka semua bertanya-tanya hal yang sama, kapan Su Yi memulihkan kultivasinya. Huff, tidak heran kamu begitu kurang ajar, kata Li Tianhan, tatapannya sinis. Ternyata kamu mendapatkan kembali semua yang hilang darimu. Orang cacat tidak layak untuk dipikirkan lagi. Tetapi ketika seorang lumpuh mendapatkan kembali kultivasinya dan menjadi seorang seniman bela diri lagi, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Li Tianhan mengerutkan alisnya, ketika dia ingat bahwa putranya, Li Moyun, berencana untuk membunuh Su Yi malam ini juga, dia terdiam. Bocah itu benar-benar tahu bagaimana menjaga ketenangannya. Zhou Huaiqiu tampak bersyukur, dan matanya berkilat gembira. Namun,
Hatinya bergejolak. Dia tiba-tiba menyesal tidak mengunjungi Suyi setelah tiba di kota Guangling. Mungkinkah dia memilih untuk tidak memberitahu saya bahwa dia mendapatkan kembali kultivasinya justru karena saya memperlakukannya dengan sangat jauh. Ketika kemungkinan ini terjadi padanya, kegembiraan Zhou Huaiqiu surut, dan dia merasa konflik internal. Jadi, menantu keluarga kami menjadi seniman bela diri lagi. Hukuan sangat gembira. Dari mereka yang hadir, hanya Fusan, Huang Yunchong, Ni Beihu, Ni Teng, dan Huang Qianjun yang relatif tenang. Ini karena mereka sudah lama mengetahui pemulihan Suyi, dan mereka memahami kemampuannya jauh lebih baik daripada penonton lainnya. Tempatnya praktis mendidih, terutama di sisi kota Guangling. Mereka gempar, bahkan pihak Cloudfall City tertegun tak dapat dipercaya, menantu laki-laki yang masih hidup, seseorang yang secara universal dianggap sebagai orang cacat belaka, namun dia berhasil melakukan serangan balik seperti itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar. Tiba-tiba, Li Tianyu mendengus dingin dan meraung, jadi bagaimana jika dia mendapatkan kembali kultivasinya? Kembali ketika dia masih menjadi kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor, kultivasinya bahkan lebih rendah daripada milik Wen Zhuoyuan. Satu kalimat ini menekan sebagian besar diskusi, dan suasana menjadi tenang secara signifikan. Betul sekali, Mo Tianling mengalahkan Wen Zhuoyuan dengan satu pukulan. Bahkan jika Suyi memulihkan kultivasinya, bagaimana dengan itu? Nanying bergumam pada dirinya sendiri. Dia kehilangan kendali atas emosinya sebelumnya, tetapi pemikiran ini membuatnya jauh lebih tenang. Yang lain secara bertahap bereaksi juga dan menekan emosi mereka yang bergejolak. Mereka kembali menatap panggung. Hanya saja, ketika mereka melihat Suyi yang baru pulih, sikap mereka diam-diam mengalami perubahan halus. Ini sebenarnya hal yang bagus, kata Mo Tianling. Dia sudah tenang, dan dia tertawa, dengan cara ini, saat aku mengalahkanmu, tidak ada yang akan mengejekku karena menindas cacing menyedihkan tanpa kultivasi. Suyi tetap tenang dari awal sampai akhir. Dia mengabaikan provokasi Mo Tianling. Sebaliknya, dia melirik Ni Teng, yang sekarang duduk di samping ayahnya di jamuan makan, lalu berkata, perhatikan baik-baik. Ni Teng sempat tertegun. Wajahnya dipenuhi kebingungan, dia tidak mengerti apa yang coba dikatakan Suyi. Boom, ledakan. Mo Tianling mengambil kesempatan untuk menyerang sekali lagi. Dia melesat ke udara dengan momentum jahat, menyerang seperti kilat, cepat dan lalim. Ini adalah seni membunuh yang sebenarnya, ditempa di medan perang. Haus darahnya sangat menakutkan. Wen Zhuoyuan menahan napas. Dia tiba-tiba memiliki firasat kuat bahwa dialah yang menghadapi serangan ini. Dia akan menderita luka yang parah, dan itu dengan asumsi dia berhasil keluar hidup-hidup. Di luar panggung, penonton dapat merasakan bahwa Mo Tianling benar-benar menyerang dengan niat untuk membunuh. Dia telah habis-habisan, dan sikapnya yang sembrono sebelumnya tidak terlihat. Tapi Suyi hanya meregangkan, tangannya menutup udara, mengambang seperti awan dan mengalir seperti air, tanpa urgensi sedikitpun. Ketika tinju Mo Tianling menghantamnya, sekuat dan lalim seperti itu, sesuatu diam-diam mengalihkan arahnya. Serangannya tidak menyentuh pakaian Suyi. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah gerakan Suyi tidak cepat, tangannya seperti awan yang melayang atau gulungan yang terbentang, namun tangannya memiliki irama yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal. Mengalihkan pohon dengan bunga, ekspresi Mo Tianling berubah. Ini adalah trik seni bela diri, dan itu tidak sulit. Tapi di tangan Suyi, sepertinya tak terkalahkan, tanpa celah atau kelemahan sedikitpun. Boom, ledakan. Mata Mo Tianling berkilat dengan cahaya tajam. Dia mengayunkan tinjunya dengan maksud untuk membunuh. Dia telah bertarung di tentara skala merah selama lebih dari setahun untuk menyempurnakan tangan guntur surgawi jahatnya. Dia kehilangan jejak berapa banyak musuh ganas yang telah dia atasi di medan perang yang berlumuran darah atau berapa lama dia membenamkan dirinya dalam seni bela diri untuk mencapai kemahiran dalam teknik ini. Ketika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, dia sekuat harimau atau macan tutul, dan tinjunya menyambar seperti kilat. Dia seperti senjata manusia, mengesankan dan sombong. Tapi yang membuat ekspresi Mo Tianling berubah adalah, setiap kali dia menyerang, Suyi dengan mudah mengubah arahnya, membuatnya marah sekaligus tertahan. Dari sudut pandang penonton, Mo Tianling menyerang seperti badai, mendatangi Suyi dari semua sisi. Suyi, sebaliknya, seperti batu besar. Tidak peduli seberapa keras angin bertiup, dia berdiri di sana, tidak bergerak. Serbuan serangan gila itu tidak menyentuh pakaiannya. Ini menarik pandangan ke samping dari seluruh tempat. Beberapa kekuatan besar yang hadir tercengang, dan mata mereka terbelalak tak percaya. Tapi Ni Beihu dan Ni Teng adalah yang paling gelisah. Mereka dapat mengatakan bahwa seni bela diri yang saat ini dipamerkan Suyi adalah yang paling mereka kuasai, tangan penangkap burung gereja. Namun, ketika mereka menggunakan tangan penangkap Sparrow, menggunakan telapak tangan mereka sebagai sangkar tak berbentuk, paling banyak mereka bisa mencegah burung terbang menjauh. Ni Beihu telah tenggelam dalam studi seni bela diri selama bertahun-tahun.
Kontrolnya yang luar biasa mungkin bisa menjebak seluruh kawanan burung dalam jangkauan tangannya. Tapi melihat Suyi, dia menyadari bahwa dia memucat jika dibandingkan. Di tangan Suyi, seni bela diri yang familiar ini meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia seperti makhluk immortal yang melewati posisi tekniknya. Setiap makhluk hidup adalah burung pipit, sedangkan semua langit dan bumi adalah kandang. Niteng menyaksikan, bingung, tidak bisa memalingkan muka. Pemandangan itu mengguncang hatinya berulang kali. Dia telah mempelajari seni ini selama bertahun-tahun, tetapi dia baru saja menyadari bahwa itu dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak berani berpaling. Dia menahan napas dan memperhatikan dengan penuh perhatian, dengan hati-hati mengamati setiap gerakan. Putra Ol, Ni akhirnya memenangkan hati Tuan Su. Betapa langka dan beruntungnya, Fusan menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak mungkin dia melewatkan bahwa Suyi menggunakan duel ini sebagai kesempatan untuk mengajari Niteng tentang kedalaman Sparrow Catching Hand. Ekspresi Huang Qianjun juga berubah. Sama seperti Fusan, dia bisa melihat niat Suyi. Ini adalah keberuntungan. Sementara itu, semua orang yang hadir tahu bahwa situasi Mo Tianling menyisakan sedikit ruang untuk optimisme. Di tangan Suyi, dia seperti binatang buas yang dikurung. Dengan setiap gerakan telapak tangan Suyi, sangkar tak berbentuk menjebaknya, dan meskipun dia berusaha untuk menerobos, dia tidak dapat membebaskan diri. Adegan yang sulit dipercaya ini menarik napas dan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka yang hadir yakin bahwa, bahkan jika Suyi telah memulihkan kultivasinya, tidak mungkin dia cocok dengan orang gila seperti Mo Tianling. Tapi sekarang, keyakinan mereka goyah. Terutama Nan Ying, Ni Hao, Wen Zhuyuan, dan Wen Shaobei. Emosi mereka naik dan turun dalam gelombang, ekspresi mereka melayang bola-balik tak terduga. Itu pemandangan yang spektakuler. Seseorang yang pernah mereka hina, diremehkan, diabaikan, dan dipandang rendah sekarang mengungkapkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini begitu tiba-tiba? Merusak. Di atas peron, Mo Tianling terlihat muram dan muram. Dia tiba-tiba meraung, dan semua energi di tubuhnya mengalir ke tangan kanannya, seperti air bah yang menerobos bendungan. Dia mengayunkan tinjunya. Pukulan ini secepat kilat, dan bergemuruh seperti guntur, merobek udara itu sendiri. Kekuatan ahli realem sirkulasi darah puncak ditampilkan secara penuh. Baiklah kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda arti sebenarnya dari seni bela diri. Suyi menghela nafas, dan tangannya menekan udara dengan lembut. Gerakannya ringan dan halus, tanpa kekuatan sama sekali. Namun ekspresi Mo Tianling berubah secara dramatis. Dia merasa seolah-olah tangan Suyi membawa sangkar yang sangat besar, seolah beban dari semua ciptaan menimpanya. Di hadapan sangkar yang terbentuk dari langit dan bumi ini, dia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Dia tidak bisa lari, juga tidak bisa menghindar. First Immortal of the Sword Chapter 55. Ini buruk. Mo Tianling langsung terkejut. Dia bisa merasakan bahaya yang mengancam jiwa bergegas ke arahnya. Dia merasakan hatinya tenggelam dalam keputusasaan, seolah-olah dia hampir tenggelam. Dia telah bertarung dan membunuh di medan perang selama lebih dari setahun, temperamen yang sangat brutal. Tapi ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Dia tidak pernah begitu ketakutan dalam hidupnya. Keinginannya untuk bertarung langsung hancur, dan dia tenggelam dalam keputusasaan. Berjuang, melawan, berkelahi dengan semua yang dia miliki. Semua ide ini hancur berkeping-keping. Pikirannya benar-benar kosong. Sementara itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, adegan yang sulit dipercaya terjadi. Para penonton menyaksikan Mo Tianling hanya berdiri di sana, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dan Suyi, tangannya yang menekan dengan lembut tiba-tiba mengepal dan berpindah posisi. Boom, ledakan, udara bergetar, bergemuruh seperti guntur. Seluruh panggung besi tempa bergetar, mengaduk-aduk angin kencang. Rambut panjang Mo Tianling berkibar, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Seni bela diri tingkat apa itu? Seluruh tempat terdiam. Para petinggi dari kedua kota yang berpartisipasi mau tidak mau terkesiap. Malevolent Celestial Thunder Hand milik Mo Tianling adalah skill pamungkas Cloudlight Marquis yang sudah lama terkenal, teknik pembunuhan kelas atas. Tapi seni bela diri Suyi seperti sihir immortal yang lurus. Serangannya tampak ringan dan halus, namun menyerupai gedung pencakar langit yang jatuh atau kubah surga yang jatuh ke bumi. Itu mengguncang hati semua orang yang menyaksikannya. Bagaimana ini mungkin? Tersembunyi di balik lengan bajunya, kepalan tangan pucat Nan Ying terkepal begitu keras sehingga pembuluh darahnya membengkak. Dia menatap tajam ke arah pemuda berjubah giok, pria dengan bantalan dewa. Gelombang pasang melonjak melalui hatinya, dan dia merasakan kebencian yang tak terlukiskan dan tak bisa dijelaskan. Dia berada di ambang kehilangan kendali sepenuhnya. Sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa Suyi memiliki lebih dari sekadar memulihkan kultivasi sebelumnya. Pencapaiannya di Martial Dao sekarang cukup kuat untuk menekan bahkan Mo Tianling.
Wahyu ini sangat mengejutkan. Mengapa kamu tidak mengalahkanku dalam satu serangan? Mo Tianling sudah sadar kembali. Wajahnya pucat, dan ada sedikit teror yang tersisa di ekspresinya. Lebih dari itu, ada kebencian dan kepahitan. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan untuk menarik pedangmu. Seandainya aku langsung menekanmu, bukankah sepertinya aku tidak menepati janjiku? Kata Su Yi datar. Mo Tianling tertegun. Itu hanya untuk memberiku kesempatan menarik pedangku. Kata-kata Su Yi sangat menghina harga dirinya. Ekspresinya memburuk, menjadi tidak sedap dipandang, dan matanya berkobar dengan keganasan dan amarah. Aku bisa mengaku kalah, tapi tidak mungkin aku menerima penghinaan seperti ini. Kata Mo Tianling dengan dingin. Dia menghunus pedangnya. Dentang, ungu tua dari bilahnya memiliki kilau yang menakutkan dan bercahaya. Melawan kegelapan dan di bawah cahaya lentera, itu bersinar dengan cahaya dingin yang haus darah. Pedang ungu. Cloudlight Marquis telah memberinya senjata ini secara pribadi dengan harapan Mo Tianling akan menggunakannya untuk membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran dan mencapai perbuatan baik yang tiada taraf. Mo Tianling meremehkan untuk menghunus pedangnya bahkan melawan Wen Zhuoyuan. Dengan pedang di tangannya, sikap Mo Tianling berubah. Dia ganas dan mendominasi seperti nyala api, tajam seperti embun beku. Adegan ini menarik perhatian penonton yang tak terhitung jumlahnya, memukau mereka semua. Jadi, kartu truf aslinya adalah Dao of the Sabre. Mata Wen Zhuoyuan tidak bernyawa, dan wajahnya pucat pasi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mo Tianling melangkah melintasi panggung, setiap langkah seperti drum yang menggetarkan surga. Dia mengangkat pedang ungunya ke udara. Itu menyala dengan cahaya yang menakutkan dan bersinar saat dia mengayunkan amarah. Tebasan peminum darah. Bertahun-tahun yang lalu, serangan ini membuat Cloudlight Marquis hampir tak terkalahkan di medan perang. Itulah alasan musuh-musuhnya memucat dan melarikan diri saat namanya disebut. Ketika Mo Tianling menggunakannya, dia tidak memiliki kekuatan mengerikan dari alam Grandmaster, tetapi dia mempertahankan sebagian dari esensi tebasan itu. Ujungnya menyambar seperti kilat, pancarannya tidak wajar. Udara terbelah di bawah ayunan ganas ini, mengaduk-aduk angin bernada tinggi dan melolong. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang merasa merinding saat melihat serangan ini. Tapi Su Yi hanya mengerutkan alisnya, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dia menghela napas, dan tubuhnya yang tinggi dan ramping akhirnya mengambil tindakan. Pakaiannya berkibar, dia berdiri seanggun bangau di air dingin, dengan pesona yang terpisah dan halus. Dia mengangkat jari-jari tangan kanannya, menghindari lapisan cahaya pedang yang tidak wajar dengan sehelai rambut, dan dengan lembut mengetuk pedang Mo Tianling. Gerakannya santai dan bersahaja. Dentang. Suara benturan yang dihasilkan menyengat gendang telinga. Mo Tianling membeku di tempat, seolah-olah dia disambar petir, bergetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pedang ungu itu bergetar dan berdengung di tangannya, lalu terbang dari cengkeramannya. Tebasan minum darah adalah senjata rahasia Mo Tianling, teknik pembunuhan pamungkasnya, namun Su Yi telah menghancurkannya dengan ketukan jari-jarinya. Gedebuk. Pedang ungu itu jatuh ke atas panggung, mengejutkan para penonton yang terkejut dari lamunan mereka. Tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah drastis. Satu jari telah menentukan kemenangan dan kekalahan. Menakutkan. Anda mengandalkan taruhan, memprioritaskan trik daripada momentum. Anda telah mengambil jalan yang salah dan memotong pertumbuhan masa depan Anda. Su Yi menggelengkan kepalanya, dan di sini dia berpikir bahwa seseorang seperti Mo Tianling harus memiliki setidaknya beberapa pencapaian dalam Dao of the Sabre. Tapi di luar dugaan, satu ayunan sudah cukup untuk memberitahu Su Yi bahwa lawannya telah tersesat. Daunnya bahkan tidak layak untuk dilihat. Mo Tianling berdiri di sana, tertegun, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Akhirnya, dia berkata dengan getir, "Seni bela diri apa yang baru saja kamu gunakan?" Dia bingung, seluruh pertarungan ini seperti mimpi buruk. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat lawannya. Keterampilan kecil, bahkan tidak layak disebut, kata Su Yi dengan enteng. Yang dia lakukan hanyalah melihat melalui serangan lawannya dan menghancurkannya. Dia mengandalkan mata tajam, kekuatan, dan temperamennya. Dia tidak menggunakan beberapa seni bela diri yang indah, atau semacamnya. Keterampilan kecil. Mo Tianling bergumam pada dirinya sendiri, dan semangatnya tenggelam. Aku tersesat. Matanya tak bernyawa dan hitam, dan dia tampak layu saat berjalan turun dari panggung. Begitu saja, Mo Tianling, anak angkat dari Cloudlight Marquis, kalah. Su Yi tetap di atas panggung, tangannya di belakang. Dia berkata dengan datar, apakah ada orang lain yang ingin bersaing? Seluruh tempat terdiam, terlepas dari apakah mereka berasal dari Guangling atau Cloudfall City, tidak ada yang berani menerima tantangan ini. Hanya beberapa menit telah berlalu antara Su Yi naik ke atas panggung dan Mo Tianling menyelinap pergi dengan kekalahan yang hina. Ini membalikkan persepsi penonton yang tak terhitung jumlahnya tentang realitas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa murid buangan Blue River Sword Manor, menantu laki-laki keluarga Wen yang diejek semua orang, akan muncul sebagai pemenang tak terbantahkan dari perjamuan gerbang naga hanya 1 tahun kemudian.
Bagian yang paling mengejutkan adalah betapa tenang dan tenangnya Suyi, menekan Mo Tianyun tampak hampir tanpa usaha. Ini, lebih dari segalanya, mengejutkan semua yang hadir. Wen Zhuyuan tampak seperti sedang menghadiri pemakaman orang tuanya. Dia adalah tokoh terkemuka dari generasi muda keluarga Wen, keajaiban langka dari martial Dao, seseorang yang menurut semua orang di kota Guangling memiliki peluang nyata untuk membawa pulang kejuaraan. Di masa lalu, dia tidak mengindahkan Suyi sama sekali. Dia selalu mengabaikannya, dan ketika dia menyadarinya, dia memperlakukannya dengan jijik. Tapi hari ini, Mo Tianling mengalahkannya dengan satu pukulan. Itu saja bukan kejutan kecil, tapi Mo Tianling pernah menjadi murid sekte dalam Blue River Sword Manor, dan dia sekarang adalah anak angkat dari Cloudlight Marquis. Kehilangan seseorang seperti dia masih menyakitkan, tapi Wen Zhuyuan bisa menerimanya. Tetapi ketika dia melihat Suyi dengan mudah mengalahkan Mo Tianling, kondisi mental Wen Zhuyuan runtuh. Dia tenggelam dalam keadaan linglung yang marah dan bingung, tidak mampu melepaskan diri. Dia tidak bisa menerima bahwa Suyi, orang yang pernah diremehkannya, berada jauh di atasnya. Wen Shaobei dan pemuda keluarga Wen lainnya juga tercengang. Mereka baru menyadari betapa konyolnya mereka bagi Suyi, seperti sekelompok badut kecil yang konyol. Bajingan itu, dia telah mempermainkan mata kita selama ini. Wen Changqing menggertakkan giginya, sepertinya dia akhirnya mengerti sesuatu, dan ekspresinya berubah menakutkan dan menyeramkan. Hati Li Tianhan tenggelam, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika Mo Yun ada di sini, bisakah dia mengalahkan Suyi? Mendesah, Zhou Huaiqiu bersemangat tetapi juga jengkel. Hatinya dalam kekacauan. Penampilan Suyi adalah kegembiraan yang tak terlukiskan, tetapi ketika dia mengingat cara Blue River Sword Manor mengusir Suyi dan seberapa jauh dia mengetahui bahwa Suyi telah menjadi menantu yang tinggal, hatinya dipenuhi dengan menyesali. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah meringis. Rahang Hukuan jatuh, tidak bisa mempercayainya. Hati Huang Qianjun dan Niteng melonjak karena emosi, tatapan mereka kaget dan hormat. Ekspresi Nanying berubah-ubah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan juga penyesalan. Dia membenci bahwa Suyi telah naik kembali menjadi terkenal setelah jatuh ke dalam debu. Dan dia menyesal memotong Suyi sepenuhnya setelah mengetahui kultivasinya yang hilang. Dia seharusnya setidaknya meninggalkan beberapa benang dari ikatan mereka sebelumnya. Dengan begitu, mereka mungkin masih bisa berdamai. Meskipun dia tidak menyadarinya, Nihao telah mengawasinya selama ini, dan ekspresinya semakin gelap. Hatinya melonjak dengan kemarahan yang tak terbatas. Huang Yunchong dan Ni Beihu saling memandang. Mereka bisa dengan jelas melihat keterkejutan tertulis di mata masing-masing. Tapi segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Saat Suyi muncul di atas panggung, mereka tahu bahwa mereka bisa santai. Mereka hanya tidak mengantisipasi bahwa dia akan menang dengan sangat indah. Mereka berdua ahli alam akumulasi Qi, tetapi bahkan mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan kekaguman. Selain itu, mereka benar-benar yakin bahwa setelah perjamuan malam ini, nama Suyi akan mengguncang kedua sisi Great Azure. Fusan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dia tidak bisa lagi menahan tawa, suara memecah kesunyian setelah kemenangan Suyi. Li Jianyu, kecuali kamu memiliki orang lain yang berbaris untuk bertarung, Pulau Spirit Bambu akan menjadi milik kota Guanglingku selama 10 tahun ke depan. Kata-katanya menyebar ke seluruh arena. Ekspresi Li Jianyu menjadi gelap, dan hatinya melonjak dengan kepahitan yang intens. Mo Tianling adalah kartu trufnya. Siapa yang mengira kartu asnya di dalam lubang akan kalah dari menantu keluarga Wen yang diabaikan semua orang di kota Guangling. Ketika dia mendengar tawa Fusan, dia merasa sangat tercekik hingga dia hampir batuk darah. Ketika dia melihat petinggi Cloudfall City lainnya, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Sementara itu, Suyi tetap berdiri di peron, tangan di belakang, ekspresinya datar dan acuh tak acuh, tanpa tanda-tanda emosi sama sekali. Bagi yang lain yang hadir, mengalahkan Mo Tianling adalah hasil yang sangat mempesona. Tapi di matanya, dia hanya mengalahkan pemuda kecil dari Blood Circulation Realm. Apa artinya itu? Jika Fusan tidak secara khusus meminta bantuannya, dia bahkan tidak akan repot-repot berpartisipasi. Jika Ling Sui ada di sini, kita bisa berperahu bersama di Great Azure. Mengagumi nyala lentera yang tak terhitung jumlahnya yang memantulkan air akan jauh lebih menarik daripada menghadiri jamuan makan seperti itu. Dia mungkin sudah melihat saudara perempuannya sekarang. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan kembali. Berdiri di arena gerbang naga setinggi 100 kaki, Suyi menatap lampu gemerlap yang menerangi Great Azure. Dia tiba-tiba teringat adik iparnya yang berhati murni, cerdas, cantik, dan lincah. Tiba-tiba, dia merasakan benang melankolis muncul di dalam hatinya. First Immortal of the Sword Chapter 56. Lama berlalu, tapi tidak ada yang berani naik panggung. Akhirnya, Suyi tidak menunggu lagi. Tangan di belakang punggungnya, dia berjalan di luar panggung. Tatapan orang banyak mengikutinya, ekspresi mereka tercengang, bingung, atau linglung. Ini adalah mikrokosmos yang hidup dari segi kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya.
Tuan Su, silakan duduk. Fusan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, ekspresi hormat di wajahnya. Jadi kursi kosong di samping Fusan disediakan untuk Sui. Salah satu kekuatan besar tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Semuanya masuk akal sekarang. Yang lain kemudian mengerti juga, tapi ini hanya membuat ekspresi mereka semakin rumit. Itu hanya kursi kosong, tapi dari situ, terlihat jelas betapa Fusan sangat menghargai Sui. Tidak dibutuhkan. Masalah ini telah diselesaikan, jadi saya akan segera pergi. Sui menggelengkan kepalanya dan menolak. Lagi pula dia tidak pernah menyukai suasana berisik dan ramai seperti ini. Fusan tidak berani mencoba membujuknya. Sebaliknya, dia memerintahkan, pelayan, antarkan guru Su kembali. Tuan Kota Fu, tolong, izinkan saya. Huang Qianjun ada di dekatnya. Dia berdiri dan segera berjalan mendekat. Niteng ragu-ragu, lalu melakukan hal yang sama. Ketika dia melihat ini, Ni Beihu merasa sangat bersyukur. Putranya selalu sombong, tetapi ini menunjukkan bahwa penampilan Su Yi sebelumnya sudah cukup untuk meyakinkannya. Su Yi tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung berjalan keluar dari venue. Huang Qianjun dan Niteng mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melihat ini, gelombang melonjak melalui hati para petinggi yang berkumpul sekali lagi. Huang Qianjun adalah putra dan ahli waris dari kepala keluarga Huang Yunchong, sedangkan Niteng adalah putra dari komandan penjaga, Ni Beihu. Namun sekarang, keduanya bertindak seperti pelayan belaka, mengikuti Su Yi atas kemauan mereka sendiri. Ini berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini buruk. Saat dia melihat ini, Li Tianhan tiba-tiba teringat sesuatu. Hatinya mengepal, dan ekspresinya berubah. Kembali pada pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen, Fusan, Ni Beihu, dan Huang Yunchong menentang pembubaran pernikahan Su Yi, meskipun itu berarti menentang keluarga Li. Li Tianhan dan putranya mengira ini karena Wen Lingzhao, murid Grandmaster. Mereka mengira itulah satu-satunya alasan yang mungkin mengapa karakter berpengaruh seperti itu akan bertahan dengan keluarga Wen. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Tapi mengapa Fusan sangat mementingkan Su Yi? Ekspresi Li Tianhan tidak pasti, hatinya berat. Dia sangat menyadari bahwa meskipun kinerja Su Yi mengesankan, dia masih hanya seorang pemuda realem sirkulasi darah. Tingkat kekuatan itu tidak cukup untuk membuat rubah tua seperti Fusan dan Huang Yunchong memperlakukannya dengan sangat hormat. Ini berarti Su Yi memiliki rahasia lain, sesuatu yang masih belum dia ketahui. Dan rahasia inilah, apapun itu, yang menjelaskan rasa hormat Fusan terhadap Su Yi. Li Tianhan tidak berani menunda lebih jauh. Dia segera membisikkan perintah kepada petugas tua di sampingnya. Punggawa tua itu segera bergegas pergi. Saat dia melihat Su Yi menghilang di kejauhan, Zhou Huaiqiu menghela nafas. Dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Dia memiliki firasat tertentu bahwa bahkan jika dia membuang semua harga dirinya dan memohon Su Yi untuk kembali ke Blue River Sword Manor, Su Yi tidak akan setuju. Tetap saja, dia tidak bisa tidak merasa kasihan, dan dia tidak bisa tidak menyesal. Ketika dia pertama kali jatuh kembali ke dalam debu fana, tidak ada yang peduli dengan kesejahteraannya. Bahkan aku menjauhkan diri darinya. Hari ini, dia kembali ke Martial Dao, mengungkapkan kecemerlangan yang lebih mempesona dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke Blue River Sword Manor, tempat yang pernah sangat menyakitinya. Tapi cukup, tidak ada apa-apa untuk itu. Zhou Huaiqiu menarik napas dalam-dalam, lalu menekan penyesalan yang membuncah di dalam hatinya. Junior Apprentice Sister Nanying, sepertinya kamu sangat enggan melihat Su Yi pergi, kata Ni Hao dengan dingin. Melihat Nanying yang diam, dia tidak bisa menahan amarah. Nanying melompat, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Akhirnya, dia mendesah lembut, terdengar sedih. Senior Apprentice Broterni, Anda tahu bahwa Su Yi dan saya saling menemani selama 3 tahun. Saya pikir jalan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Siapa yang bisa mengantisipasi semua yang kita lihat malam ini? Semakin dia berbicara, semakin gelap ekspresi Ni Hao. Kata-katanya hanya mengipasi api kecemburuan di hatinya. Nanying jelas menyadari hal ini, jadi dia mengubah taktik. Tapi Senior Apprentice Broterni, kamu memiliki tempat yang immortal dan tak tergantikan di hatiku. Selain itu, jika aku benar-benar masih memiliki perasaan yang melekat pada Su Yi, bagaimana aku bisa menjalani setahun penuh tanpa banyak bertanya tentang dia? Dia menyandarkan kepalanya ke bahu lebar Ni Hao dan berbisik, aku benar-benar senang melihatmu marah seperti ini. Itu membuktikan bahwa kau peduli padaku. Ekspresi Ni Hao langsung melunak. Dia menghirup aroma lembutnya, dan ketika dia berbicara, nadanya jauh lebih lembut. Junior Apprentice Sister, barusan, aku terlalu bersemangat. Nanying mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan mengaitkannya di lengan Ni Hao. Dia membisikkan kata-kata manis, kakak magang senior, jangan jelaskan. Saya mengerti. Tapi di dalam hatinya, dia bertanya-tanya. Haruskah aku menemui Su Yi sebelum kita meninggalkan kota Guangling? Sepupu, Su Yi itu benar-benar tercela. Dia telah menyembunyikan kultivasinya selama ini.
Dia telah mempermainkan seluruh keluarga sepanjang tahun. Wen Xiaobei benar-benar marah, tetapi dia hanya berani membisikkan keluhannya di sebelah Wen Zhuyuan. Dia tidak pernah berbohong kepada kami. Kami baru saja mengabaikannya, kata Wen Zhuyuan dengan sedih. Malam ini seharusnya menjadi kesempatannya untuk menjadi sorotan, hari di mana dia menyebarkan reputasinya kemana-mana. Tetapi dunia tidak dapat diprediksi. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi pecundang paling konyol di perjamuan gerbang naga? Dia menjadi batu loncatan untuk Su Yi. Sepupu, jangan bilang kita akan membiarkan ini begitu saja, kata Wen Xiaobei dengan enggan. Apakah kamu ingin melawannya? Wen Zhuyuan berkata dengan dingin, menatap Wen Xiaobei seolah dia orang idiot. Kamu masih tidak mengerti. Su Yi tidak hanya memulihkan kultivasinya, bahkan tuan kota sangat mementingkan dia sekarang. Mulai hari ini, dia bukan lagi cacing menyedihkan yang bisa diinjak-injak oleh keluarga Wen sesuka hati. Dia praktis meludahkan kata-kata ini, nadanya mengungkapkan kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dan keengganannya. Meski telah dihina dengan sangat kejam, Wen Xiaobei hanya bisa menundukkan kepalanya. Li Jianyu, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah juara? Fu San berseri-seri, pemenangnya akan menerima 1000 tael emas, 3 batang obat spiritual, 10 kelompok mutiara, dan buku tebal seni bela diri tingkat kuning. Ini adalah hadiah yang sangat menarik. Semua orang di perjamuan menoleh untuk melihat Li Jianyu. Li Jianyu membeku, lalu mendengus, hadiah remeh seperti itu. Tidak perlu mengingatkan saya akan meminta seseorang mengantarkannya besok pagi. Dia datang ke perjamuan dengan asumsi bahwa dengan Mo Tianling, mereka memiliki ini di dalam tas. Karena itu, dia belum menyiapkan hadiah. Tapi kedatangan Su Yi telah menghancurkan semua rencananya. Dia tidak hanya kehilangan Pulau Spirit Bambu, sekarang dia harus mulai mencari tahu dari mana dia mendapatkan semua harta karun itu. Jika dia mengatakan dia tidak marah, dia pasti berbohong. Jangan lupakan Pulau Spirit Bambu. Mulai hari ini, itu berada di bawah yurisdiksi kota Guangling dan tanah milik penguasa kota. Jika saya menemukan seseorang yang tidak berwenang di atau dekat pulau, saya akan membunuh mereka di depan mata. Meskipun Fu San tertawa ketika mengatakan ini, kata-katanya membunuh. Huff. Li Jianyu tidak bisa duduk lebih lama lagi. Dia bangkit, mengibaskan lengan bajunya, lalu pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan mati karena marah. Petinggi Cloudfall City bangkit dan mengikutinya segera setelah itu. Sebaliknya, suasana di sisi kota Guangling memanas. Semua orang tertawa dan mengobrol di antara mereka sendiri, minum dalam perayaan. Bagaimanapun, Su Yi telah mewakili kota Guangling dalam merebut kejuaraan. Ini membuat para petinggi kota juga mendapat sorotan yang bagus. Mereka dengan anggun berpura-pura mengabaikan yang kalah saat mereka menyelinap pergi sebelum perayaan berakhir. Langit malam menggantung di atas perairan Great Azure. Ribuan layar berkibar tertiup angin, dan lentera yang tak terhitung jumlahnya seperti naga. Berita tentang Su Yi mengambil tempat nomor 1 di perjamuan gerbang naga tersebar di kedua sisi sungai dengan kecepatan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, warga biasa dari kedua kota itu semua tahu. Tak lama, suara keributan memenuhi udara, bergema di seluruh langit malam. Gerbang kota, kalian berdua harus kembali. Tidak perlu menemaniku lebih jauh lagi, kata Su Yi, berhenti sejenak untuk melihat ke arah Huang Qianjun dan Niteng. Huang Qianjun mengangguk dan tersenyum, dia tahu lebih baik daripada mendorong. Niteng ragu-ragu, lalu membungkuk pada Su Yi. Kakak Su, terima kasih telah mencerahkanku. Saya akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup saya. Cara Su Yi menggunakan duelnya dengan Mo Tianling untuk mendemonstrasikan tangan menangkap Sparrow membantu Niteng akhirnya menyadari esensi dan pesona sejati dari seni bela dirinya sendiri. Menghadapi Su Yi sekarang, dia merasa kagum dan hormat. Ingat apa yang kamu katakan saat itu. Su Yi mengangguk, lalu berbalik dan berjalan melewati gerbang. Apa yang aku katakan saat itu? Hati Niteng bergetar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Su Yi sudah jauh, tapi Niteng tetap menghadapinya dan mengepalkan tinjunya. Kakak Su, jangan khawatir. Aku, Niteng, tidak akan pernah lupa. Apa yang kalian berdua bicarakan? Huang Qianjun hanya bisa bertanya. Bukan urusanmu. Niteng berbalik dan pergi. Huang Qianjun bergegas mengejarnya. Saudaraku Ni, tunggu aku. Ayo, kita berdua di pihak kakak Su, jadi kita harus lebih mengenal satu sama lain. Bagaimana kalau kita pergi ke salah satu perahu bunga itu dan bersenang-senang? Aku hanya tahu gadis itu. Dia terkenal dengan kecerdasan dan suara nyanyiannya, dan dia menguasai setiap jenis instrumen. Di kota Guangling, keduanya secara bertahap menghilang ke kejauhan. Sementara itu, Su Yi berjalan santai melewati jalan-jalan kota yang sepi. Sebagian besar penduduk kota telah pergi untuk menonton perayaan tersebut. Jalanan biasanya ramai dengan aktivitas, tetapi hari ini, semuanya ditinggalkan. Lampu padam, dan pintu ditutup.
Dari waktu ke waktu, dia melihat kelompok-kelompok yang tersebar kembali dari luar gerbang, semuanya dengan bersemangat mendiskusikan perjamuan gerbang naga dan hasil kompetisi. Tetapi bahkan ketika mereka melewati Suyi, tidak ada dari mereka yang mengenali pemuda yang dengan mudah membawa pulang kejuaraan itu. Ketika Suyi sampai di klinik aprikot, dia berbalik dan menatap langit malam. Bulan cerah, tapi bintang jarang, awan pucat selembut kapas. Bahkan dari kejauhan, samar-samar dia bisa membedakan suara pesta pora. Dalam kegelapan malam yang sunyi, itu terdengar singkat dan halus. Kapan kekacauan urusan manusia berakhir? Hanya setelah jalan-jalan yang ramai menjadi tenang, semuanya tampak paling otentik. Suyi bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali ke pondok aprikot. Sosok kurusnya tampak menyendiri dan terpisah. Ini adalah tahun ke-399 dalam sejarah dinasti Zhou, hari kedua bulan kedua kalender lunar, serta bulan kedua musim semi. Ini adalah hari serangga terbangun dari hibernasi, hari kelahiran kembali universal. Jika Anda mempelajari bintang-bintang, Anda akan menemukan bahwa dari 28 istana surgawi, yang pertama dari 7 yang terdiri dari naga biru muncul di timur, tetapi, tubuh naga lainnya masih terendam dalam kegelapan. Dengan demikian, hari ini dikenal sebagai, Hari Naga Mengangkat Kepalanya. Pada hari ini, 1 tahun setelah kehilangan kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen, Suyi melangkah ke arena gerbang naga, keahliannya mengejutkan seluruh penonton. Dia menjadi pusat perhatian, orang-orang gempar, tapi meskipun hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dalam hidup ini, hari ini adalah hari ulang tahun Suyi juga. Dan pada hari inilah ibu inkarnasinya saat ini, Ye Yufei, jatuh sakit dan RIP. Saat itu, dia baru berusia 4 tahun, dan dia meninggalkannya sendirian. First Immortal of the Sword Chapter 57. Begitu Suyi memasuki halaman, King Wan yang berpakaian merah melayang keluar dari kamarnya. Tuan Mistik, saat Anda berada di luar rumah, sekelompok besar orang bersembunyi di luar halaman, semuanya bersenjata dan siap berperang. Mereka semua memancarkan rasa haus darah yang pekat, itu menakutkan. Ciri-cirinya yang cantik mengungkapkan keterkejutan dan teror yang masih ada. Dia tampak tegang mungkin, dia jelas takut tidak masuk akal. Di mana mereka? Suyi menyipitkan matanya. King Wan menjulurkan lidahnya, lalu berkata dengan suasana perayaan, Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka sudah pergi. Suyi mengerutkan alisnya. Masuklah, lalu ceritakan padaku apa yang terjadi dengan lebih detail. Dia kemudian berjalan di depannya. Oke. King Wan bergegas mengejarnya. Entah kenapa, tapi setelah Suyi kembali ke halaman, dia merasa jauh lebih tenang, seolah dia telah menemukan batu karangnya. Meskipun dia masih lemah lembut, pemalu, dan hormat setiap kali dia menghadapi Suyi, memilikinya masih lebih baik daripada takut sendiri. Segera, sebuah lampu menerangi ruangan, menghilangkan kegelapan dan memberi mereka kehangatan. King Wan melayang tidak jauh dari Suyi, meringis. Kakinya yang seputih salju telanjang, dan jari-jari kecilnya yang halus mengepal dan terlepas berulang kali. Mengapa kamu begitu gugup? Ketika dia melihatnya bertingkah seperti ini, Suyi hanya bisa mengerutkan alisnya. King Wan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan Mistik, aku tidak gugup. Kamu berbohong. Suyi duduk. Tatapannya beralih dari kakinya yang seperti batu giok dan ke wajahnya yang sangat cantik. Ketika Anda gugup, Anda mengepalkan jari kaki Anda, bulu mata Anda bergetar, tangan Anda mengepal dan terlepas di depan Anda, dan tanpa sadar Anda gelisah dengan pakaian Anda. King Wan membeku. Pipinya yang kemerah-merahan memerah, dia merasa seolah-olah dia telah melihatnya sepenuhnya dan mengungkapkan semua rahasianya, seolah-olah tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Ini hanya membuatnya semakin gugup. Tersembunyi di bawah rambut panjangnya, ujung telinga kecilnya yang berbentuk sempurna berubah menjadi merah cerah. Pengecut, malu, gugup. Di mana Wu Ruoqiu menemukan jiwa yin seperti ini? Suyi tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Kemudian, dia mengubah taktik sepenuhnya. Ceritakan tentang orang-orang yang bersembunyi di penyergapan di sini. King Wan langsung menghela nafas lega. Dia merenung sejenak, lalu berkata, saya bersembunyi di pohon belalang tua, dan saya mendengar sebagian dari percakapan mereka. Dengan suaranya yang lembut dan lengket, dia menceritakan kejadian malam itu dari awal hingga akhir. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, alis Suyi terangkat, dan dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke meja. Dia menatap tajam ke cahaya lilin, melamun. Menurut King Wan, kelompok yang melakukan penyergapan berasal dari keluarga Li. Selain itu, mereka datang atas perintah Li Moyun, dan mereka menunggunya kembali dari perjamuan gerbang naga. Kemudian, mereka akan masuk ke Apricot Cottage dan membunuhnya. Kecuali, sesuatu yang tidak terduga telah mengganggu rencana mereka. Seorang petugas tua berlari mendekat, memberitahu kelompok penyergapan bahwa rencana telah berubah, dan mereka semua mundur. Apa yang Suyi tidak mengerti adalah mengapa mereka melakukan ini. Dia tidak punya dendam dengan Li Moyun. Kenapa dia ingin membunuhku? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Wen Lingzhao? Suyi mengenang kejadian di pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen.
Mungkin itu masalahnya. Menurut Huang Qianjun, Lee Mo Yun sudah lama tergila-gila padanya. Dia bahkan mengumumkan, berulang kali, bahwa dia akan menikahinya atau tidak dengan siapapun. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa dia berencana untuk membunuh saya, membuat celah, dan menggantikan saya. Su Yi hanya bisa menghela nafas. Istri nominal saya ini benar-benar bermasalah. Pertama adalah Wei Zhengyang, sekarang Lee Mo Yun. Sekarang dia berada di Heaven's Origin Academy, dan murid Grandmaster pada saat itu. Saya khawatir dia sudah menarik sekelompok pria muda yang mesum dan sombong. Tuan Mistik, apa yang kamu rencanakan? King Wan bertanya dengan lemah. Bahkan jika aku membunuh semua pengagumnya, aku hanya akan mengobati gejala masalahnya, bukan akar penyebabnya, kata Su Yi dengan santai. Setelah kejadian ini, saya semakin bertekad untuk membubarkan pernikahan ini. Hanya dengan begitu saya dapat melepaskan diri dari masalah ini untuk selamanya. Tuan Mistik, kamu ingin menolak istrimu? King Wan berkata dengan kosong. Kenapa tidak? Tanya Su Yi kembali. Kamu tidak berpikir aku terlalu kejam, kan? Tidak, aku tidak. King Wan segera menggelengkan kepalanya. Su Yi merosot kembali ke kursinya. Tiba-tiba, dia tertawa. Lupakan saja. Ini hari ulang tahunku, mari kita tidak membahas hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Dia mengambil termos dari meja dan menuang minuman untuk dirinya sendiri. King Wan berkata ragu-ragu, Tuan Mistik, apakah tidak ada yang melakukan sesuatu untuk merayakan ulang tahunmu? Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyukai hal semacam itu. King Wan tiba-tiba tampak lebih berani. Kemudian, bolehkah saya bertanya berapa umur Anda sekarang? Jika kamu menambahkan semuanya, umurku 108.017 tahun, kata Su Yi dengan santai. Oh, tapi anggap saja aku 17. King Wan bingung, dan dia merasa sedikit bingung, tapi dia tidak bertanya apapun. Setelah hening sejenak, dia memberanikan diri untuk berkata, Guru Mistik, bagaimana kalau aku menyanyikan lagu ulang tahun untukmu? Jika kamu suka, kata Su Yi, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Di bawah cahaya lampu, King Wan menarik napas dalam-dalam, dengan lembut meremas gaun merahnya, dan membuka bibir merah mudanya. Suara seperti lagu surgawi atau nyanyian halus segera bergema di seluruh ruangan. Guru Mistik, berumur panjang seperti bulan, terbit seperti matahari, menjulang tinggi seperti pegunungan selatan, tidak pernah jatuh atau runtuh, tumbuh subur seperti pohon pinus. Suaranya lembut, seperti air yang menggelegak dari mata air atau sungai yang mengalir melalui lembah. Su Yi sempat tertegun, tapi segera, senyum tipis menyebar di wajahnya. Ini adalah lagu ulang tahun kuno. Gadis itu sebenarnya cukup bijaksana. Dia mendengarkan dan minum, santai dan santai. Di luar jendela, langit malam berangsur-angsur menjadi gelap, dan bintang-bintang menyala. Melodi King Wan yang indah dan halus adalah pelengkap sempurna untuk malam seperti ini. Di bawah langit malam yang sama, keluarga Lee, tangan Lee Mo Yun mengepalkan pedangnya, dan wajahnya yang tampan gelap dan berkerut tak bisa dikenali. Dia melawan amarah dan kepahitannya, menggertakkan giginya begitu keras, seolah-olah akan patah. Malam ini seharusnya menjadi kesempatan sempurna untuk menyerang. Dia sudah mengatur segalanya. Begitu Su Yi meninggal, dia akan pergi ke Akademi Asal Surga dan mengunjungi Wen Lingzhao. Dia bahkan menyiapkan hadiah yang akan dia berikan padanya. Tetapi siapa yang mengira bahwa semua rencananya akan berantakan pada menit terakhir, dan semuanya akan sia-sia. Petugas tua di sampingnya berbisik, Tuan Muda, kepala keluarga telah berbicara. Anda harus pergi malam ini, dan Anda tidak boleh memasuki kota Guangling dalam waktu dekat tanpa perintahnya. Lee Mo Yun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menggeram, jadi bagaimana jika limbah itu telah memulihkan kultivasinya? Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Mo Tianling? Apakah ayah benar-benar akan mengusirku hanya karena itu? Dadanya naik turun dengan hebat. Dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi di perjamuan malam ini. Inilah mengapa dia harus membatalkan rencananya. Petugas tua itu berbisik, Tuan Muda, kepala keluarga tidak mengkhawatirkan Su Yi, juga tidak mengkhawatirkan Fusan, Huang Yunchong, atau Ni Beihu. Dia khawatir kemarahan Anda akan membuat Anda melakukan kesalahan yang tidak dapat dibatalkan. Dia berhenti, lalu melanjutkan, mengenai pembunuhan Su Yi, kita bisa menunggu dan melihat. Kepala keluarga berkata bahwa Su Yi juga memiliki rahasia lain. Kami tidak tahu apa itu, tapi itu satu-satunya penjelasan mengapa Fusan memperlakukannya dengan sangat penting. Jika kita menyerang tanpa terlebih dahulu mengungkap rahasia ini, kita mungkin mengundang bencana yang tak terduga ke seluruh keluarga Lee. Lee Mo Yun membeku. Beberapa waktu berlalu sebelum dia menghembuskan napas dan berkata, saya mengerti. Beritahu ayah saya bahwa saya akan berangkat ke ibu kota prefektur Clue Driver sekarang. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Kawal Tuan Muda, jangan biarkan apapun menunda perjalanan Anda.
Anda harus mencapai ibu kota prefektur secepat mungkin. Dipahami. Petugas berlari mengejarnya, lalu memerintahkan penjaga menunggu di luar. Dipahami. Para penjaga meneriakkan pengakuan mereka. Menonton ini, Lee Mo-yun menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa meskipun menyetujui pengaturan ayahnya, Lee Tianhan tidak mempercayainya untuk tidak menyelinap kembali ke kota dan tetap menyergap Su Yi. Begitu kudanya membawanya jauh melampaui tembok kota, Lee Mo-yun menoleh untuk melihat kembali ke gerbang utama yang tinggi dan megah. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Su Yi, tunggu saja. Kemudian, dia dan pengawalnya berlari ke kejauhan. Akademi Asal Surga, pemandian air panas alami di sebuah paviliun yang dibangun di atas puncak gunung yang hijau. Saat itu larut malam, dan bintang-bintang jarang dan redup. Dua sosok ramping berendam di air panas yang mengepul. Hanya leher putih panjang dan wajah cantik mereka yang terlihat. Udara berkabut, dan air beriak. Wen Lingsui duduk di atas batu besar di dalam mata air, hanya samar-samar terlihat di dalam kabut. Dia dengan nyaman meregangkan kaki putihnya yang panjang di bawah permukaan air dan dengan lembut menendang kakinya, mengaduk arus hangat, dan wajahnya yang cantik benar-benar rileks dan nyaman. Dia mengangkat tangan untuk menyeka butir-butir keringat dari alisnya, lalu bertanya dengan suaranya yang tajam, "Kakak, apa sebenarnya yang ditulis kakak ipar dalam suratnya?" Wen Lingzhao ada di dekatnya, rambutnya disanggul, kulitnya seperti batu giok. Di dalam kabut, dia adalah kecantikan yang sangat halus, seperti ilusi atau mimpi. "Kenapa kamu bertanya?" Alisnya sedikit berkerut. Bahkan ketika dia bersama adik perempuannya, raut wajah, ekspresi, dan temperamennya sedingin dan menyendiri seperti es. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bisa tidak mengingat surat yang dikirimkan adik perempuannya beberapa hari yang lalu. Itu hanya mencakup satu kalimat, "Saya harap Anda dapat membatalkan pernikahan kami lebih cepat daripada nanti." Dengan begitu, semua orang akan senang. Saat pertama kali melihatnya, Wen Lingzhao tertegun. Bahkan setelah merenungkan secara ekstensif, dia tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, atau apakah ini cara memutar untuk mengolok-oloknya. Persis seperti yang dikatakan Su Yi, dia berkultivasi dengan sangat pahit justru karena dia merasa terkekang. Dia ingin tumbuh kuat melalui kerja kerasnya sendiri, dan begitu dia menjadi cukup kuat, kuasai nasibnya sendiri. Dia tidak ingin pernikahan palsu ini membelenggunya lebih lama lagi. Wen Lingzhao tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi yang dia abaikan, pria yang dia lihat sebagai orang asing, akan melihat menembus dirinya. Jika hanya itu akan menjadi satu hal, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan nada suratnya. Apa maksudnya? Semua orang akan bahagia. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu terdengar seperti dia mengejeknya. Akibatnya, setiap kali Wen Lingzhao mengingat surat itu, dia merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, tatapan dingin Wen Lingzhao beralih ke adik perempuannya. "Aku sudah memberitahu orang tua kita bahwa kamu tidak perlu mengikuti mereka kembali ke kota Guangling. Ke depan, Anda akan tetap berada di Clue Driver Prefectural Capital dan melanjutkan kultivasi Anda di Blue River Sword Manor." Dia berhenti, lalu berkata sambil merenung, "Setelah saya secara resmi menjadi murid langsung guru, saya akan menemukan cara untuk memasukkan Anda ke Akademi Asal Surga. Dengan begitu, kita bisa bersama dalam jangka panjang, dan aku bisa menjagamu setiap saat." Saat dia mengatakan ini, sedikit kelembutan yang nyaris tak terlihat memasuki suaranya. "Kakak, bisakah aku menolak?" Wen Lingzhou berkedip dan berkata dengan lemah lembut. Dia pasti tidak ingin terjebak di sini seperti ini. "Tidak." Wen Lingzhou mendongak dan menatap langit malam. "Saya cukup malang untuk dipaksa menikah dengan orang asing. Lingzhou, tidak mungkin aku membiarkanmu mengalami nasib yang sama." Suaranya yang dingin dan jernih mengungkapkan sedikit kepahitan dan kebencian. First Immortal of the Sword Chapter 58. Hari ketiga bulan kedua kalender lunar. Tengah hari, sehari setelah perjamuan gerbang naga. Su Yi menyelesaikan kultivasinya di hutan Murbei. Saat dia kembali ke pondok aprikot, dia melihat Fusan dan sekelompok pengawal tua menunggunya di sana. "Tuan Su." Fusan berjalan sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. "Saya di sini untuk berterima kasih atas bantuan Anda di perjamuan gerbang naga, serta untuk mengirimkan hadiah Anda." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan 3 penjaga mendekat. Masing-masing dari mereka dengan hormat menyodorkan sebuah kotak batu giok. Fusan tersenyum ketika dia menjelaskan, ini adalah hadiah untuk pemenang kompetisi gerbang naga. Secara keseluruhan, ada 1000 tael emas, 10 kelompok mutiara, 3 batang obat spiritual, dan 1 buku tebal seni bela diri rahasia kelas kuning. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya dengan berani memutuskan untuk mengubah uang kertas emas menjadi perak. Itu akan memudahkanmu membawanya pada orangmu, Tuan Su." Dia menunjuk ke kotak giok pertama. Ini berisi 18 uang perak. Masing-masing bernilai 10.000 tael perak. Kotak batu giok kedua berisi 3 batang obat spiritual. Mereka masing-masing adalah Jade Leaf Poria, Blue Jade Ginseng, dan Blue Streaked Frostgrass.
Dan kotak batu giok ketiga berisi seni bela diri tingkat kuning tingkat puncak, tangan Zen pemetik bunga, penyapu awan. Ketika dia mendengar ini, Sui membuka kotak ketiga dan membolak-balik buku tebal rahasia. Setelah membaca sekilas, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seni bela diri ini jelas hanya cocok untuk wanita. Fu San meringis. Terserah Cloudfall City Lord, Li Jianyu, untuk menyiapkan hadiah. Dia tidak diragukan lagi memilih teknik itu sebagai penghinaan yang disengaja. Jika Anda tidak senang dengan itu, dengan sedikit waktu, saya dapat menawarkan Anda manual seni bela diri alternatif. Dia jelas sangat menyadari sifat buku seni bela diri ini. Sui menolak tawarannya, tidak peduli sedikit pun. Tidak dibutuhkan. Ini akan baik-baik saja. Mengingat standarnya, bagaimana mungkin dia tertarik pada seni bela diri tingkat rendah seperti itu. Kirimkan hadiah guru Su ke kamarnya. Fu San berbalik dan memerintahkan pengawalnya, yang segera mulai bekerja. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Su, Pulau Spirit Bambu menjadi milik kota Guangling sekali lagi, dan setidaknya untuk saat ini, berada di bawah kendali penguasa kota, saya. Saya di sini hari ini sebagian untuk mengundang Anda mengunjungi pulau itu. Sui tergoda, dia ingat bahwa Pulau Spirit Bambu memiliki konsentrasi energi spiritual yang tinggi, dan bahwa Blue Jet Spirit Bambu tumbuh di sana. Kapan kita berangkat? Tanya Sui. Fu San segera tersenyum. Silahkan lewat sini. Aku sudah menyiapkan kereta. Kita bisa pergi sekarang. Dia secara pribadi memimpin jalan. 1 jam kemudian, pengawal tua mengendarai kuda perang saat mereka mengawal kereta Sui dan Fu San. Kereta berhenti ketika mencapai tempat kira-kira 30 mil dari kota, di sepanjang tepi Great Azure. Hamparan tepi sungai ini adalah bagian dari pegunungan Azure Cloud. Ada pohon-pohon kuno yang rimbun di semua tempat. Saat keluar dari gerbong, Sui dan Fu San melihat sebuah perahu yang tertutup tenda sudah siap dan menunggu mereka. Mereka menaikinya dan menyeberangi air, mendekati pusat sungai. Pulau itu kecil, lebih banyak pulau daripada pulau. Lebarnya hanya 300 kaki. Itu tertutup bebatuan bergerigi. Kecuali hutan bambu yang menghijau, pulau itu sepenuhnya tandus, bahkan rumput pun tidak tumbuh di atas batu-batu besar. Mengapa sudah ada orang di pulau itu? Dari kejauhan, Fu San melihat sebuah perahu ditambatkan ke sisi Pulau Spirit Bambu, dan samar-samar dia bisa melihat 2 sosok berjalan di tengah-tengah bambu. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Petugas di sampingnya buru-buru menjelaskan, Tuan Kota, kemungkinan besar mereka dari Cloudfall City. Mereka pasti datang dari seberang sungai. Li Jianyu, si tua bangka itu. Dia berani mengirim orang ke Pulau Spirit Bambu. Apakah dia benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuh mereka? Mata Fu San berkilat dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, perahu mereka mencapai pulau itu. Saat itulah Fu San melihat para pelanggar dengan jelas sepanjang waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya karena terkejut. Itu adalah seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Pemuda itu mengenakan jubah berwarna giok dan ikat pinggang lebar. Kulitnya bersih, wajahnya tampan, dan dia tampak bersemangat. Penatua mengenakan topi hitam kecil, dan dia mengenakan jubah kain. Dia tampak biasa saja, dan punggungnya sedikit tertunduk saat dia berdiri 1 kaki dari pemuda itu. Puncak alam akumulasi Qi. Pada saat yang sama, tatapan Sui tertuju pada pemuda dan lelaki tua bertopi hitam itu. Sepintas, dia bisa membedakan sedikit hanya dari aura mereka. 4 alam dao bela diri, sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku bagian dalam, dan anas rafa. Mencapai puncak alam akumulasi Qi adalah bukti bahwa seseorang telah menyempurnakan Qi mereka ke tingkat manifestasi astral. Seniman bela diri seperti itu bisa langsung berjalan di atas air. Di tanah kering, mereka bisa melompat 100 kaki dalam sekali lompatan. Nafas mereka bergemuruh seperti guntur, dan energi vital mereka muncul dengan sendirinya. Hanya garis tipis yang memisahkan seniman bela diri seperti itu dari mencapai alam tungku dalam dan menjadi Grandmaster. Di kota Guangling, seseorang seperti dia akan menjadi ahli tingkat puncak. Fu San, misalnya, hanya berada di alam akumulasi Qi tahap akhir. Dia 1 tingkat lebih rendah dari tetua bertopi hitam. Tapi tak lama kemudian, Sui memalingkan muka. Seorang ahli akumulasi Qi puncak belaka tidak layak untuk diperhatikan. Sebaliknya, Sui menggunakan waktu ini untuk mengevaluasi Pulau Spirit Bambu itu sendiri secara diam-diam. Tak lama, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Pulau itu kemungkinan terhubung ke urat air Great Azure. Pegunungan Azure Cloud berada di dekatnya, jadi gunung dan air bertemu, dan esensi langit dan bumi berkumpul di sini. Itu memang tanah yang diberkati, tanah spiritual. Itu adalah langkah maju dari hutan Murbei yang ditemukan Sui. Tidak heran itu memunculkan ramuan spiritual pada tingkat Blue Jet Spirit Bambu. Pada saat yang sama, pemuda berjubah batu giok dan tetua bertopi hitam memperhatikan keributan itu, dan keduanya menoleh. Pemuda itu tersenyum dan berseru, mungkinkah Anda Tuan Kota Fu San? Dia baru berusia 18 tahun, tetapi setiap gerakannya membawa aura bangsawan. Dan tampaknya bertemu dengan Fu San, penguasa seluruh kota,
adalah hal yang normal baginya. Itu aku, kata Fusan. Bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua? Seberapa berpengalaman dan licik tatapan Fusan. Sekilas dia tahu bahwa keduanya luar biasa. Dia dengan halus melambai, menunjukkan kepada pelayannya untuk tetap berada di perahu tertutup. Dia dan Suyi kemudian turun ke Pulau Spirit Bambu. Nama saya Zhang Yuanxing. Saya dari keluarga Zhang ibu kota prefektur. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan Kota Fu, saya pernah mendengar ayah saya mengatakan bahwa di seluruh 19 kota prefektur Clue Driver, hanya sedikit orang yang layak diperhatikan, tetapi Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang langka itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat melihat bahwa itu benar, Anda memang luar biasa. Keluarga Zhang ibu kota prefektur Clue Driver. Murid Fusan sedikit mengerut, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Bolehkah aku menanyakan nama ayahmu yang terhormat? Tuanku tidak lain adalah kepala keluarga Zhang saat ini, kata sesepuh bertopi hitam, berbicara untuk pertama kalinya. Hati Fusan bergetar, tatapannya langsung serius. Ah, begitu. Saya tersanjung telah menerima pujian setinggi itu dari ayah Anda yang terhormat. Zhang Yuanxing tersenyum tipis, sepertinya dia sudah mengantisipasi bahwa Fusan akan bereaksi seperti ini. Tuan Kota Fu, Anda tidak akan menyalahkan saya karena datang tanpa diundang, bukan? Fusan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa? Zhang Yuanxing mengangguk. Kemudian, tatapannya beralih dari Fusan ke Suyi, ekspresi kagum di wajahnya. Tadi malam, aku juga menghadiri perjamuan Gerbang Naga. Tuan Muda Su, saya menonton pertandingan Anda dengan Mo Tianling. Itu spektakuler. Itu membuat saya terkesiap dengan takjub. Dia berhenti, lalu tersenyum. Tapi aku juga mendengar sedikit tentang apa yang terjadi padamu saat itu, dan aku mengetahui bahwa situasimu saat ini di keluarga Wen adalah, ya, sepertinya itu tidak bagus. Jika Anda ingin mengubah kesulitan Anda, saya dapat membantu Anda. Dalam hati, Fusan mencibir. Seorang murid keluarga Zhang dari Clue Driver Prefectural Capital memang mulia dan luar biasa. Tapi Suyi adalah seseorang yang bahkan Lady Spirit Jade perlakukan dengan hormat, keberadaan yang transenden. Bagaimana mungkin dia membutuhkan Anda untuk membantunya keluar dari kesulitannya? Suyi menatap pemuda yang tersenyum dan percaya diri itu dan berkata dengan tenang, pernahkah kamu mendengar ungkapan, mereka yang menawarkan keramah tamahan yang tidak diminta pasti menyembunyikan niat jahat. Cahaya tajam melintas di mata sesepuh itu. Bicaralah dengan hati-hati, anak muda. Pastikan untuk tidak membawa bencana pada dirimu sendiri. Tapi Zhang Yuanxing hanya tersenyum dan melambai padanya, tidak sedikit pun tersinggung. Paman Xiong, tidak perlu marah. Keterus-terangan Tuan Muda Su adalah alasan utama saya mengaguminya. Dia berhenti, lalu berbicara langsung dengan Suyi. Tuan Muda Su, Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Saya ingin membantu Anda murni karena saya mengagumi keterampilan dan pencapaian Anda dalam martial Dao. Akan sia-sia bagi seseorang yang berbakat sepertimu untuk tetap tinggal di kota Guangling, tidak ada bedanya dengan mengubur mutiara di dalam lumpur. Ekspresi Suyi aneh, sudah lama sekali sejak seseorang berbicara dengannya seperti ini. Ketika dia melihat Suyi tetap diam, Zhang Yuanxing menganggap dia ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan senyum percaya diri, Tuan Muda Su, tolong santai. Jika Anda mengikuti saya ke prefektur Clue Driver, saya jamin saya akan memberi Anda kesempatan untuk memamerkan kecemerlangan Anda dan menonjol dari keramaian. Suyi tertegun. Dari kelihatannya, kamu ingin saya mengikuti Anda sebagai punggawa. Pria bertopi hitam mendengus dingin, di ibu kota prefektur, ada banyak pemuda berbakat yang ingin berada di bawah tuan muda kita dan memanggil seperti ada ikan mas di sungai, namun mereka yang memenangkan bantuannya jarang seperti kilin, tanduk dan bulu burung phoenix. Seolah-olah mencurigai Suyi tidak mengerti maksudnya, tetua itu menambahkan, mari kita katakan seperti ini. Di kota Guangling, menempati posisi pertama di perjamuan Gerbang Naga sudah cukup untuk mengangkat kepalamu, tetapi di ibu kota prefektur, tidak ada kekurangan pemuda berbakat yang sebanding. Akhirnya, sudut bibirnya melengkung ke atas. Sekarang kamu harus mengerti betapa beruntungnya kamu memenangkan kekaguman tuan muda kita. Sekarang, Fusan memiliki tatapan aneh di matanya. Jika bukan karena status pihak lain, dia mungkin tidak bisa menahan tawanya. Tapi kemudian, Fusan sangat menyadari bahwa baik Zhang Yuanxing maupun Paman Xiong tidak mengetahui kemampuan Suyi yang sebenarnya. Kalau tidak, mereka tidak mungkin mengudara seperti itu dan menceramahinya seperti orang yang lebih rendah. Sekarang, Suyi kehilangan kata-kata. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Sepertinya dia punya niat baik. Benar, kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Saya akan meninggalkan kota Guangling dalam 3 hari. Anda dapat memberitahu City Lord Fusan keputusan Anda, kata Zhang Yuanxing dengan senyum ramah, seolah-olah dia meremehkan paksaan. Kemudian, dia kembali ke Fusan. Meskipun tingkat bambu roh Blue Jet yang tumbuh di sini biasa saja, mereka masih cukup langka. Saya ingin membeli 2 tangkai. Mungkinkah Anda bersedia berpisah dengan mereka?
Apapun yang Anda sukai, saya akan merasa terhormat untuk memberikannya kepada Anda, kata Fu San terus terang. Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Tuan Kota Fusan, seperti yang diketahui semua orang di ibu kota prefektur Clue Driver, saya, Zhang Yuanxing, selalu meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain. Paman Xiong, saat kita kembali ke kota, aku harus menyusahkanmu untuk mengantarkan 100 batu roh ke tanah Tuan Kota. Penatua bertopi hitam mengangguk. Tak lama kemudian, Zhang Yuanxing secara pribadi memilih 2 batang bambu Blue Jet. Kemudian, dia dan Paman Xiong mengembalikan kapal mereka dan pergi. Sebelum keberangkatan mereka, pemuda bangsawan dari ibu kota prefektur ini tidak lupa menasihati Su Yi sekali lagi. Kamu akan terbang lebih jauh dengan angin kencang untuk membawamu, dan aku, Zhang Yuanxing, dapat mengirimmu terbang ke awan. First Immortal of the Sword Chapter 59. Zhang Yuanxing dan Paman Xiong menaiki perahu mereka dan pergi. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan. Fu San tidak bisa menahan tawa. Putra kepala keluarga Zhang memiliki mata yang tajam. Tapi itu juga menggelikan, dia tidak menyadari bahwa kamu seperti naga yang terbang melintasi langit. Bagaimana Anda bisa sesederhana yang dia pikirkan? Orang-orang seusianya suka merekrut bakat untuk digunakan sendiri, kata Su Yi dengan santai. Setidaknya dia ambisius. Fu San mengangguk. Jika dia meminta pemuda berbakat lainnya di kota Guangling, saya khawatir hanya sedikit yang akan menolaknya. Ibu kota prefektur Clue Driver adalah jantung dari 19 kota di prefektur Clue Driver. Itu sangat jauh dari tempat-tempat terpencil seperti Guangling dan Cloudfall City. Ibu kota prefektur Clue Driver adalah rumah bagi banyak faksi besar dan kecil. Dari mereka, 4 berdiri di atas yang lainnya. Faksi tingkat puncak ini termasuk pemerintah prefektur, yang melayani dinasti Zhou Agung secara langsung, serta faksi kultivasi nomor 1 prefektur, Blue River Sword Manor. 2 lainnya adalah klan keluarga berskala besar, keluarga Zhang dan Yuan. Semua faksi lokal lainnya memucat jika dibandingkan. Sebagai anak dari kepala keluarga Zhang, mudah untuk membayangkan betapa tinggi status Zhang Yuanxing. Bahkan Fu San harus memperlakukannya dengan hormat. Sambil bercakap-cakap, mereka berjalan menuju hutan bambu setinggi 30 kaki. Bambu itu rimbun dan semarak, dengan kabut spiritual samar yang melekat di sekitarnya. Hanya ada sekitar selusin tanaman bambu dewasa. Meskipun ada banyak tanaman lain yang tumbuh di dekatnya, mereka belum mencapai kedewasaan. Bambu roh Blue Jet dewasa hanya setebal lengan, dan tingginya hanya sekitar 10 kaki. Batangnya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, dan tampak seperti diukir dari batu berharga. Fu San membawa sekop. Dia tertawa, jika ada yang menarik bagimu, katakan saja. Su Yi tidak berdiri di atas upacara. Dia melihat sekeliling, lalu memilih salah satu batang dewasa. Fu San segera mendekatinya dan menggunakan sekop untuk menggalinya, termasuk akarnya. Bagaimanapun, itu adalah tanaman spiritual. Bahkan akar dan daunnya bisa digunakan untuk membuat obat, sedangkan tangkainya adalah bahan spiritual. Dapat dikatakan bahwa setiap jengkal bambu itu berharga. Tuan Su, tolong lihat lagi dan lihat apakah ada yang menarik, tawa Fu San. Dia membawa Su Yi ke sini dengan tujuan untuk berbagi keuntungan memenangkan Pulau Spirit Bambu. Ini juga merupakan cara untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu yakin, aku akan mengambil 2 batang lagi. Apapun akan dilakukan. Tangkai yang dia pilih memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dengan sedikit modifikasi, dia bisa membuatnya menjadi sarung pedang bambu alami. Dia bisa menggunakannya sebagai tongkat dalam kehidupan sehari-harinya, dan langsung menghunus pedangnya dalam pertempuran. Ini akan sangat nyaman. Selain itu, bambu ini adalah bahan spiritual, sehingga bisa memelihara dan melindungi Mortal Edge juga. Dia berencana menggunakan 2 batang bambu lainnya untuk menyempurnakan sekumpulan jimat. Memelihara hewan dan memurnikan jimat, senjata, dan pil. Penggarap sering terlibat dalam keempatnya. Di 9 provinsi alam liar, mereka telah membentuk sistem kultivasi yang komprehensif berdasarkan keterampilan ini. Pilih beberapa kultivator kelas rendah secara acak, dan mereka semua akan berbicara banyak tentang salah satu dari 4 mata pelajaran ini. Di masa lalunya, Su Yi dihormati sebagai Tuan 10.000 Tao. Dia secara alami tidak mengabaikan pemurnian jimat. Sayangnya, ini adalah benua Azure, tempat yang tandus secara spiritual. Bahkan jika yang ingin dia lakukan hanyalah menyempurnakan jimat, sulit untuk menemukan bahan spiritual yang cocok. Bambu roh Blue Jet ini memenuhi syarat sebagai bahan spiritual tingkat 2. Itu hampir tidak cukup untuk menahan kekuatan jimat dasar. Su Yi secara alami tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Fu San melanjutkan untuk menggali 2 batang bambu dewasa lagi, serta pucuk yang tersembunyi di bawah tanah, yang semuanya dia berikan kepada Su Yi. Tuan Su, rebung bambu Blue Jet ini adalah harta yang langka. Penuh dengan energi spiritual, dan dagingnya sangat lezat. Biasanya, hanya sedikit yang tahan untuk mengkonsumsi sesuatu yang begitu berharga. Terima kasih. Su Yi mengangguk penghargaannya. Fu San melambaikan terima kasihnya.
Tidak perlu kesopanan seperti itu. Jika bukan karena Anda membalikkan keadaan pada perjamuan tadi malam, Li Jianyu akan menguasai Pulau Spirit Bambu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kapal mereka dan memulai perjalanan pulang. Ketika mereka sampai di klinik aprikot, Su Yi keluar dari kereta. Tiba-tiba, dia berkata, "Tuan Kota Fu, saya mungkin akan meninggalkan kota Guangling dalam waktu dekat." Fu San sempat tertegun. Kemudian, dia menghela nafas dengan emosi, "Aku sudah lama meramalkan bahwa dengan kemampuanmu, kamu tidak mungkin berlama-lama di tempat kecil seperti kota Guangling. Aku hanya tidak berpikir hari ini akan datang begitu cepat." Dia berhenti, lalu bertanya dengan ragu-ragu, "Bolehkah saya menanyakan tujuan Anda?" "Ibu kota prefektur Clue Driver," kata Su Yi dengan santai. Dia telah berkultivasi di Blue River Sword Manor selama 3 tahun, jadi ibu kota prefekturnya relatif familiar. Hari ini, dia memulai Refining Bond. Langkah selanjutnya adalah memasuki alam akumulasi Qi. Hanya di daerah yang makmur seperti ibu kota prefektur dia dapat menemukan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivator alam akumulasi Qi. Fu San mengangguk. "Kapan Anda berencana untuk berangkat?" Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, "Paling lambat sebulan dari sekarang." Dia ingin menunggu adik iparnya kembali dulu, dan dia masih harus mengunjungi Mother Ghost Ridge. Sebelum dia pergi, Fu San tiba-tiba teringat sesuatu. "Benar, Tuan Su, bagaimana saya harus menanggapi Sang Yuanxing? Bagaimana menurutmu?" Su Yi bertanya balik. "Saya mengerti." Setelah jeda singkat, Fu San tersenyum. "Ketika kamu pergi, aku pasti akan mengantarmu secara pribadi." Fu San dan kelompoknya segera pergi, sementara Su Yi memasuki klinik aprikot. Pak Hukuan, Wu Guangbin, dan staf klinik lainnya mengesampingkan tugas yang ada. Mereka semua, bahkan para pelayan, menoleh untuk melihat Su Yi. Tatapan mereka terpesona. Persaingan gerbang naga tadi malam telah mengguncang kedua sisi Grid Azure, menimbulkan gelombang yang tidak ada habisnya di dalam kota Guangling. Siapa yang mungkin tetap tidak mengetahui fakta bahwa juara tadi malam tidak lain adalah Su Yi. Dengan demikian, pada saat staf melihat Su Yi memasuki klinik, cara mereka melihatnya telah mengalami perubahan kosmik. "Semuanya, kalian bisa kembali ke tugas masing-masing," kata Su Yi. Setelah perintah sederhana ini, dia mendekati Hukuan. "Steward Hu, apakah kamu mungkin tahu pemetik obat mana yang paling akrab dengan Mother Ghost Ridge?" Ekspresi Hukuan berubah. "Tuan, tempat menakutkan itu berbahaya. Dalam keadaan normal, sangat jarang ada orang yang berkunjung. Apa yang ingin kamu lakukan di sana?" "Jangan khawatir," kata Su Yi. "Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan." Hukuan merenungkannya, lalu berkata, "Itu mudah dilakukan. Keluarga Wen memiliki lebih dari 1000 pemetik obat yang digaji, dan pasti ada seseorang dengan informasi yang Anda butuhkan. Aku akan bertanya-tanya untukmu." "Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu." "Tenanglah, Tuan. Saya jamin saya akan menyelesaikan ini dalam sehari." Hukuan memukul dadanya dan tersenyum. Tadi malam, dia cukup beruntung menemani Su Yi ke pesta. Segala sesuatu yang dia lihat dan dengar praktis membuka pintu ke dunia baru, dan dia menghabiskan sepanjang malam dalam kegembiraan. Dia bisa membual tentang pengalaman ini selama sisa hidupnya. Su Yi tidak berlama-lama. Dia pergi melalui pintu belakang, tetapi yang mengejutkan, ketika dia kembali ke Apricot Cottage, ada seorang wanita cantik yang menunggunya di halaman. Sepertinya dia sudah menunggu cukup lama juga. Dia mengenakan gaun putih salju, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Matanya cerah, bibirnya kemerahan. Dia cantik mungil, tapi ekspresinya menyedihkan, yang memberinya pesona bergerak tertentu. Tamu tak terduganya tidak lain adalah Nan Ying. Ketika dia melihat Su Yi membuka gerbang, dia berbalik untuk menghadapinya, wajahnya yang seperti batu giok dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi kemudian, kegembiraannya memudar. Dia menggigit bibirnya, dan matanya yang indah berkabut. "Magang senior saudara Su, saya akan meninggalkan kota Guangling bersama Tuan Paman Zhou hari ini. Tetapi saya tidak dapat menahan diri, aku harus datang dan melihatmu untuk terakhir kalinya terlebih dahulu." Suara lembutnya membawa benang kesedihan. Jika Su Yi adalah pria lain, pemandangan kecantikan yang menangis mungkin akan melembutkan hatinya. Pria lain mungkin berasumsi bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak datang menemuinya. Mungkin perasaannya terlalu banyak untuk dia abaikan. Tapi sepertinya Su Yi bahkan tidak menyadarinya. Ketika dia menanggapi, tanggapannya benar-benar keluar dari naskah. Dia hanya bertanya langsung, "Apakah kamu memanjat tembok?" "Mendaki. Apa aku memanjat tembok?" Wajah Nan Ying yang halus dan sedih menjadi sedikit kaku. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tapi tak lama kemudian, Nan Ying menstabilkan hatinya dan menghela nafas. "Senior Apprentice Brother Su, saya tahu apa yang saya katakan hari itu terdengar tidak berperasaan dan kejam, tetapi jika saya tidak peduli dengan Anda, mengapa saya datang mencari Anda hari itu? Ketidakberdayaan sejati berarti memperlakukanmu seperti orang asing. Jika saya tidak peduli, saya hanya akan menarik batas yang tidak dapat dibatalkan di antara kami."
Mengapa saya mengunjungi Anda lagi hanya setahun kemudian? Mengapa saya mendatangi Anda dengan omong kosong yang begitu marah? Itu karena saya kehilangan rasionalitas saya dan melampiaskan akumulasi kesedihan selama setahun. Itu karena aku masih peduli padamu. Saat dia mengatakan ini, suara Nan Ying tercekat oleh isak tangis, dan air mata menetes dari matanya yang indah. Dia tampak sangat sedih. Saya akui bahwa apa yang saya katakan saat itu menyakitkan, dan saya tidak akan menuntut Anda memaafkan saya sekarang, tapi, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menenangkan hati nurani saya? Saya tidak ingin meninggalkan kota Guangling masih membawa rasa bersalah ini. Su Yi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Nan Ying berlari ke arahnya, panik, tatapannya memohon. Senior Apprentice Brother Su, di Blue River Sword Manor, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak kesalahan yang aku buat, selama aku mengubah caraku, kamu akan memaafkanku? Tentunya Anda akan memaafkan saya, bukan? Saat dia berbicara, dia meraih lengan baju Su Yi. Su Yi melangkah mundur, dan tangannya hanya meraih udara. Tatapan Nan Ying tiba-tiba sedih. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kotak batu giok yang diukir indah dari lengan bajunya dan membukanya dengan lembut. Di dalamnya ada kaki ayam, hanya saja sudah lama layu dan busuk. Itu memiliki kemilau hitam yang sakit-sakitan, dan itu tampak benar-benar keji. Magang senior, Kakak Su, apakah kamu ingat? Ketika Anda menjadi kepala pedang sekte luar, sekte tersebut mengatur pesta perayaan. Setelah perjamuan berakhir, Anda datang dengan tergesa-gesa untuk menemukan saya dengan kaki ayam yang Anda bungkus dengan hati-hati dengan daun teratai, semua karena Anda mendengar saya berkata saya belum makan apapun hari itu. Tatapan Nan Ying tiba-tiba bernostalgia, campuran rasa manis dan kesedihan yang manis. Malam itu, saya sangat senang, saya bahkan tidak bisa tidur. Bagaimana saya bisa tahan untuk hanya memakan hadiah yang Anda berikan kepada saya? Saya menyimpannya, karena meskipun stick drum adalah pemandangan umum, yang Anda berikan kepada saya memiliki posisi yang tak tergantikan di hati saya. Meskipun memiliki temperamen orang yang telah hidup 2 kali seumur hidup, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia menunjuk stick drum. Apakah kamu membawa benda itu bersamamu selama ini? Nan Ying berbisik, magang senior, Kakak Su, aku lebih baik mati daripada berbohong tentang hal seperti itu. Su Yi berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Reaksi ini sama sekali tidak terduga. Bukankah dia seharusnya menarikku mendekat dan menghapus air mataku? Terperangkap lengah, dia secara naluriah memanggil, magang senior saudara Su, kemana kamu pergi? Su Yi berdiri di gerbang, lalu berbalik dan tertawa. Bukankah sudah jelas? Saya akan mencari Ni Hao dan mengulangi semua yang baru saja Anda katakan kepada saya, kata demi kata. Benar, saya akan memberitahunya bahwa, darah anjing, hal-hal klise tentang stick drum juga. Saya yakin begitu dia mendengarnya, dia akan melihat Anda dengan cara yang sama sekali baru. Nan Ying bereaksi seolah-olah dia disambar petir, tertegun tak masuk akal. Apakah kinerja saya barusan di atas? Jika tidak, mengingat pemahaman saya tentang kepribadian senior apprentice Brother Su, cerita saya seharusnya menggerakkan dia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.